بسم الله وعلى بركة الله. فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم دائما ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati, saya cintai dan saya kasihi, semoga kita semua selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu taat dan patuh kepadanya, menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Semoga kita selalu hidup di dalam sunnah Rasulullah yang telah ditinggalkan kepada kita sebagai pedoman hidup dan pegangan yang kuat, kokoh, supaya kita tidak terombang-ambing dengan berbagai pengaruh aliran, pengaruh bermacam-macam pemikiran dan konsep yang dilemparkan, disebarluaskan di dalam bumi ini, sehingga ketika kita tidak ada pertahanan, kita akan sesat, kita akan keliru, kita akan menyimpang. Karena kita sebagai manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan, cenderung kita mengikut nafsu, diri kita cenderung ikut-ikutan kepada hal yang menyenangkan walaupun hanya sepintas dan sekilas. Aizai wa hibbai rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang surah Al-Ikhlas. Ini surat yang ke-112 dari segi penulisan di dalam mushaf, tetapi dari segi urutan wahyu Allah, dia itu pada urutan ke-22, turun pada urutan ke-22. Nama surat ini seperti saya jelaskan sangat banyak. Sesuai dengan nama itu, kita pahami makna yang ada di dalamnya. Kita sering mendengar Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malah sering kita sebut orang bersamadiyah, membaca Qul huwallahu ahad disebut membaca samadiyah. Dari Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dari as-samad itulah orang menyebut samadiyah. Orang memberi nama yang sudah terkenal, namanya adalah Al-Ikhlas.
surat Ikhlas. Apa arti ikhlas? Arti ikhlas melepaskan dan memurnikan. Melepaskan segala keterikatan kita di dalam beriktikad, dalam beribadah kepada selain Allah. Kita memurnikan keyakinan, keimanan, perhambaan, peribadatan kita hanya kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang bernuansa syirik, yang mengandung unsur-unsur syirik, kita harus lepaskan, kita harus murnikan. Maka disebut ikhlas. Bukan ikhlas seperti kita sebut rasa hati kita ikhlas. Maknanya bukan itu. Kita lepaskan ketergantungan dan peribadatan kita kepada selain Allah. Kita murnikan ketergantungan kita, peribadatan kita hanya kepadanya, murni. Maka disebut surat wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali supaya beribadah kepadanya mukhlishina lahu ad-din, dengan memurnikan keagamaan kepada Allah, membuang unsur-unsur syirik di dalam kehidupan beragama. Mukhlishina lahu ad-din, memurnikan agama dan ketaatan hanya kepada Allah. Hunafa, dengan sifat dan sikap yang sangat lurus. Sudah murni, dia lurus, tidak berbelok-belok, terang, jelas. Hanif, lembut, indah, bagus, menyenangkan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Juga di dalam kita salat, di dalam beribadah, kita murnikan ia kepada Allah. Tidak boleh ada sandaran kepada selain Allah. Tidak hanya itu, semua segala-galanya kata Allah. Nama yang kedua yang perlu saya uraikan sedikit ialah surat At-Tauhid dan Tafrid dan Tajrid. Artinya surat ini mengajarkan kepada kita akidah tauhid. Kita isakan Allah. Tafrid, kita tunggalkan tafrid. Tajrid, kita lepaskan, kita murnikan, kita hanyakan kepadanya. Jadi seluruh titik dalam hidup kita tertuju kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Dari segi tauhid, tafrid dan tajrid, hanya kepadanya. Itulah satu zat yang kita tuju, tempat bergantung, tempat berharap, tempat kita menyembah, tempat kita beribadah, tempat kita meminta, tempat kita bergantung diri, yang sangat kita cintai, yang sangat kita takuti, yang sangat kita segani, dirinya lah zat yang itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilahmu, sembahanmu, tempat kamu menyembah, kamu mengharap, ilahu wahid. Allah mengajarkan kita. Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Tidak ada di asli. Jadi surat Al-Ikhlas ini nilainya sekali baca sepertiga Quran. 3 kali baca 1 Al-Quran. Karena
Seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita dengan 30 juz dan 114 surat, isinya cuma satu, tidak lebih. Isi Quran satu. Mentauhidkan, mentafridkan dan mentajridkan Allah. Tidak lebih. Seluruh apa yang ada di dalamnya, kalau kita peras, makna tauhid. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakan olehmu wahai Muhammad, ana basyarun, saya ini manusia. Qul innama ana, aku ini hanyalah manusia. Mithlukum, seperti kamu. Makan, minum, tidur, pergi ke pasar, kawin, beranak, sama dengan manusia yang lain. Seperti kamu. Aku ini bukan keturunan malaikat, bukan nur, bukan seperti orang bilang ada anak Tuhan atau menantu Tuhan. Enggak, bukan. Aku seperti kamu. Yuha ilayya, kelebihanku diberi wahyu oleh Allah. Kamu tidak dapat wahyu. Kelebihanku adalah pada wahyu. Yuha ilayya. Apa isi wahyu? Satu, enggak lebih. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diturunkan kepadaku isinya satu, bahwasanya Tuhan sembahanmu, sesembahanmu satu, tidak lebih. Tidak lebih. Karena itu, faman kana yarju liqa' rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Karena itu, siapa yang berharap nanti di hari akhirat nanti, sebab di sana dinilai amalan, dihisab, naik ke mizan dan dibuat ketetapan, diberi balasan, ditentukan syurga atau neraka. Siapa yang mahu bertemu dengan Allah di hari akhirat dengan penuh kebahagiaan, Allah meridainya, memberi tiket syurga kepadanya, falyamal 'amalan salihan, maka dia harus berbuat amal yang baik dalam hidup ini, wala yusyrik, dan jangan pernah dia mensyirikatkan Allah di dalam beribadah dengan apapun. Enggak ada kaitan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi begitu besar Quran, 30 juz, 114 surah, isinya cuma annama ilahukum ilah. Karena itu tauhid ini di dalam Islam ilmu yang paling tinggi. Qimmatul ilmi at-tauhid. Puncak segala ilmu adalah tauhid. Tak ada yang lain. Wa qimmatul amali al-ibadah. Puncak segala amalan adalah ibadah. Puncak ilmu adalah tauhid, puncak amalan adalah ibadah. Wa qimmatul karamah, yani karamatul insan. Puncak kemuliaan manusia adalah at-taqwa. Wa qimmatul karamati at-taqwa. Tapi dimulai dari tauhid dulu. Kalau tauhid tidak benar, ibadah tidak benar. Kalau ibadah tidak benar, tidak ada karamah, tidak ada takwa. Jadi puncaknya di sini, dari sini bermula. Qimmatul ilmi at-tauhid. Puncak segala ilmu adalah enggak ada guna
ilmu antariksa, tidak ada guna ilmu teknologi super canggih. Bila tauhid tidak lurus, tidak ada guna, walaupun ada manfaat di dunia, tapi akhirnya semua amalan tidak diterima dan kita tidak mendapat kebahagiaan hidup di alam akhirat. Wa qimatul amali, amalan yang paling tinggi yang kita buat di dunia ini adalah ibadah, tidak ada yang lain. Perhambaan diri kita kepada Allah. Sebab karena itulah Allah menciptakan kita. Karena ibadah. Karena ibadah itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Karena ibadah itulah Allah menciptakan dunia dan akhirat. Perkara yang paling penting dalam hidup kita ini ya adalah mengamalkan amalan yang disebut dengan ibadah. Kemudian qimmatu karamatil insan, qimmatul karamah, puncak kemuliaan, puncak prestise hidup manusia ini adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena harta yang banyak, bukan karena pangkat yang tinggi, bukan karena sukses dalam menyekolahkan anak-anak sampai S3, bukan. Manusia yang berhasil dan mulia, dia berprestige, high prestige in Islam, dia memiliki satu sifat yang disebut takwa. Sifat takwa. Tapi ini semua tidak ada kalau tidak bermula dari tauhid, dari tafrid dan dari tajwid. Maka penting sekali kita pahami surat ini dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nama lain adalah al-asas. Makna asas adalah dasar. Allah membangun langit dan bumi di atas asas tauhid. Allah selamatkan dan berjalan kehidupan langit dan bumi dengan segala planet yang ada karena tauhid. Jadi asas dasar. Asasnya adalah azaz. Azaz berjalannya langit dan bumi dan isinya dan selamat daripada kehancuran adalah karena tauhid. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Surah Al-Anbiya ayat 22. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka langit dan bumi hancur, berderai, habis. Karena Allah sendiri enggak ada Tuhan yang lain selama Allah, bumi dan langit. Jadi terbangun bumi dan langit di atas tauhid. Maka disebut surah ini surat Al-Asas. Suratul Asas. "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya ada Tuhan di langit dan di bumi selain Allah, maka langit dan bumi akan binasa, segera hancur. Jadi tegaknya bumi dan langit dan berjalan selamat karena tauhid. Maka ketika kita melanggar tauhid dan berbuat maksiat, ada kerusakan di bumi dan di langit. Gempa bumi, tenggelamnya tanah, longsor, banjir, meletus gunung berapi, semua ini terjadi karena orang mensyarikatkan Allah di samping berbuat maksiat. Hancur, rusak.
Maka di dalam surah Maryam ayat 88 sampai seterusnya Allah sebutkan, wa qalu dakhala ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Mereka, siapa mereka? Orang Yahudi mengatakan Allah punya putra bernama Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi beriktikad Nabi Uzair putra Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Menurut orang Nasrani, Yesus itu putra Allah. Menurut orang Padang Pasir, innal malaikata banatullah. Innal malaikata banatullah. Malaikat itu menurut orang-orang Padang Pasir, orang Arab Badui, malaikat itu adalah putri Allah. Jadi Allah punya anak. Maka ketika Nabi datang membawa Islam, memurnikan tauhid, enggak ada anak, enggak ada isteri, enggak ada syarikun fil mulk, enggak ada kongsi dalam kerajaan, tidak perlu dibela dia oleh walinya. Walam yakun lahu waliyun, tidak punya wali dia. Harus ada anak, harus ada paman, harus ada penjaga, pengurus, harus ada pewaris kerajaan, enggak ada. Itu tanda orang dul, tanda hina, tidak ada kehinaan pada Allah. Walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Takbir, besarkan dirinya, bebaskan sangkaan-sangkaan dan akidah yang buruk dan salah terhadap dirinya. Kabbirhu takbira. Sebesar-besarnya dia, seagung-agungnya. Tidak sama dengan manusia yang dhaif, lemah, terbatas dan mengalami berbagai kekurangan. Kabbirhu takbira. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. Kamu menganggap Allah yang Maha Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membuat satu perkara yang sangat aneh dan sangat buruk, yang sangat engkar dan mungkar. Engkar itu. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي أن يتخذ الرحمن ولدا. 91 surat Maryam. Takadu samawatu yatafattarna, hampir-hampir saja langit pecah. Minhu, dengan sebab orang beriktikad Allah punya syirik, punya syarikat, punya anak, punya isteri. Hampir-hampir saja langit pecah dan bumi terbelah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh berderai. Jika gunung. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka meyakini Allah punya anak. Kalau maka sering sekali di ujung tahun itu bencana terjadi karena orang merayakan lahir anak Tuhan. Tsunami pun terjadi di ketika orang merayakan kelahiran anak Tuhan, dan banyak orang ikut-ikutan di dalam acara perayaan kelahiran anak Tuhan. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung terbang berantakan. Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas Allah ayyattakhidha walada. Tidak pantas. Anak itu perlu untuk mewariskan kerajaannya, untuk menjaga dia di waktu tua. Allah tidak pernah mewariskan kepada siapapun kerajaannya. Tidak perlu dijaga hartanya, miliknya, penjaganya dia sendiri siang malam. Tidak perlu dibantu oleh siapapun. Tanda kehinaan. Orang
mengatakan Allah punya anak. Itu penghinaan. Kalau kepada manusia, kalau kita bilang tak ada anak, hina. Pada Allah, kalau kita bilang ada anak, hina. Terbalik. Nabi dituduh orang hina karena enggak ada anak laki-laki, sehingga disebut abtar. Abtarnya lembu puntung ekor. Satu kiasan terhadap orang yang tidak punya anak laki-laki dalam adat Arab. Abtar. Jadi gara-gara ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, Nabi Muhammad dianggap hina dalam adat. Gara-gara orang menyandarkan anak kepada Allah, sama dengan menghina Allah. Maka lain isi antara Qul huwallahu ahad dengan Inna a'tainakal kautsar. Ini dua-dua khusus untuk Allah. Yang satu untuk Allah, Qul huwallahu ahad, hanya membahas tentang zat Allah. Yang satu untuk Nabi, hanya untuk Nabi, enggak ada campur dengan pembahasan yang lain. Satu untuk Allah murni, satu untuk Nabi. Yang lain surat semua untuk kita, untuk ini, untuk itu. Ini dua surat yang khusus. Inna a'tainakal kautsar untuk Nabi, Qul huwallahu ahad untuk Allah. Yang satu dianggap hina, tidak punya anak, Allah jadi hina dan menghina Allah dengan sebab kita menghina Allah dengan sebab menyandarkan kepada dirinya dia bahawa dia punya anak. Kita menghina Allah, Allah tidak akan terhina. Apapun kita buat, Allah tidak akan terhina. Aizai wa hibba rahmatullah. Jadi surat ini disebut dengan surat asas. Di atas dasar tauhid itulah hidup ini berjalan. Bila syirik merajalela, kehancuran menunggu, kerusakan terjadi. Apakah secara fisik atau non fisik? Nah, fisik atau non fisik. Aizai wa hibba rahmatullah. Akidah tauhid ini yang kita pahami di surat Al-Ikhlas ini ada satu pegangan hidup yang paling kokoh, satu modal hidup yang paling hebat, yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Tanpa itu semuanya kacau balau. Ketika Allah kita yakini satu dan dia tempat bergantung, semuanya Allahus Samad, semua bergantung kepada dia. Kita bertawakal kepadanya karena dialah yang mengetahui, dialah yang sami', dialah yang basir, yang maha melihat, dialah yang alim, dialah yang qawi, yang kuat, dialah yang ghani, yang sangat kaya. Dia segala-galanya. Dan hidup kita semua tergantung kepadanya. Yang meninggikan kita Allah, yang merendahkan kita Allah, yang memuliakan kita Allah, yang menghinakan kita Allah. Ar-Rafi' yang meninggikan, Al-Khafid, Ar-Rafi' Al-Khafid yang merendahkan, Al-Mu'izz yang memuliakan, Al-Mudhil yang menghinakan, Ad-Dar yang memberi mudarat, An-Nafi' yang beri manfaat. Tidak ada kekuatan apapun kecuali pada dirinya sendiri. La haula wa la quwwata illa billah. Yang lain hanya sepintas, sekedar, bukan hakikat. Semua daya dan upaya hanya pada zat itu. Maka untuknya lah kita habiskan waktu, maka untuknya lah kita habiskan kesetiaan, untuk dialah kita habiskan harta kita, untuk dialah kita habiskan energi kita, untuk dialah kita khususkan ketaatan kita. Itulah orang beriman, itulah orang bertauhid. Ketika kita sandarkan kepada yang lain semua harapan asal dan harapan kita, di situ kita jadi manusia yang linglung, dan kita menghina diri sendiri, memperhina diri sendiri karena mengharap pada yang tidak bisa diharap.
Kita cari kekuatan pada yang lemah. Kita mengharapkan bantuan pada yang dhaif dan miskin. Kita harapkan ilmu pada pihak yang bodoh. Kita bergantung pada pihak yang tidak bisa menolong. Maka ketika kita sadarkan hanya pada satu titik, itulah kita telah memuliakan diri dan hidup kita bermakna. Dekatnya kita dengan Allah membuat kita bahagia. Taatnya kita kepada Allah, zat yang satu yang esa itu, taat diri kepada kita, selamat kita. Dengan ketaatan kita selamat, dan kedekatan dan berbuat amal yang saleh kita berbahagia. Maka di masjid diajarkan, Allah mengajarkan kepada kita, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya semua masjid ini untuk Allah, dibuat untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka di masjid jangan pernah kamu meminta, berharap, bergantung pada selain Allah. Surah Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah, bahwa masjid ini untuk Allah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan pernah kamu berdoa, berharap, meminta, bergantung diri masjid kecuali kepada Allah. Ketika di masjid kita tidak bergantung kepada Allah, nikmat masjid tidak kita rasakan. Di mana nikmat masjid dan yang disebut dengan syurga dunia? Syurga dunia ada di masjid, tetapi kadang-kadang tidak dapat. Apa syurga dunia? Syurga dunia adalah, kalau orang kita syurga dunia itu hubungan badan laki-laki perempuan. Itu disebut syurga dunia di dalam bahasa Indonesia. Di dalam Islam, syurga dunia adalah halawatul munajat. Manisnya munajat kita dengan Allah hanya bergantung pada dirinya. Ketika tak ada uang pada dirinya kita lapor, ketika kita banyak uang pada dirinya kita bersyukur. Gantungan tempat bergantung dirinya. Dirinya sendiri. Ketika satu titik yang kita tuju, di situ kita bermunajat. Munajat artinya berbicara dengan hati, dengan hati. Naja yunaji. Di situ kita rasakan halawatul munajati, manisnya munajat, dan lazzatul qurbi min Allah. Lezatnya, indahnya kedekatan kita dengan Allah. Itulah kenikmatan dan itulah syurga dunia yang dididik kita di dalam masjid. Maka di dalam masjid jangan selain Allah yang kita urus. Rapikan hubungan kita dengan dirinya, sehingga zat itulah satu yang kita tuju, yang kita harap, kita bergantung diri padanya. Maka di situ kita merasa lama-lama merasa indahnya munajat dan nikmatnya kedekatan dengan Allah. Indah surga dunia menurut sebahagian ulama, termasuk Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Qayyim dan lain-lain mengatakan surga dunia harus dicari. Siapa yang tidak bisa merasakan surga dunia, maka dia tidak akan dapat surga akhirat. Man lam yadkhul jannatan dunya lan yadkhula jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasuki syurga dunia, dia tidak akan dapat syurga akhirat. Apa syurga dunia? Syurga dunia ialah nikmat dan manisnya munajat kita dengan Allah dan indahnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi bila kita bertauhid. Ketika kita berharap kepada Allah tapi kita sandar ke sini, sandar ke sana, pecah. Tidak nikmat. Bingung. Orang yang bertauhid dia bulat bergantung kepada Allah.
bulat sekali. Kalau mati, dia juga merasa bahagia karena sudah bergantung pada zat yang tidak pernah mati. Ketika kita mati, kita takut mati. Orang yang sudah beriman dan bergantung Allah tidak takut mati, karena dia akan hidup selama-lamanya selama Allah masih hidup, terlindung kehidupan dunia dan akhirat di bawah wilayatullah. Allah waliyul ladzina amanu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah walimu di dunia dan akhirat. Aizai, banyak para wali Allah dan orang saleh ketika mau meninggal mereka tersenyum. Mereka berbahagia seperti orang mau memanen hasil sawahnya, hasil tambak udangnya, tambak ikan mulusnya, ikan bandengnya, memetik buah pepaya yang diteraminya, mau panen. Maka orang-orang sudah bertauhid kuat, dia sangat mengharap keindahan ketika kematiannya. Dia dhahika masrura, tersenyum penuh bahagia. Ketika orang lain menangisi kepergiannya, dia tersenyum. Sebab firman Allah, wala in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyar. Kalau kamu mati atau terbunuh, kamu berbahagia, langsung dihimpun ke sisi Allah. Langsung sisi Allah. Surah Al-Imran. Kemudian wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Surah Zukhruf ayat 32. Rahmat yang Allah kasih di surga lebih indah, lebih baik, lebih berguna daripada harta yang mereka cari di dunia. Puluh zalim, bayan mati, bayan. Hei, macam pula-pula piku dalam dunia ni. Hanglah-hanglah, habisnya takut dia, habis dia takut kena. Niat dia kata miman kata Allah bertauhid kuat. Hai kalau meninggal, kerana doa meninggal juga kan. Indah kali menunggu masa panen, memanen. Itu buah dari tauhid. Ini kita pahami di surat ini. Itu satu sisi baru saya keluarkan. Tapi saya anggap sudah cukup ini dan berguna untuk kita semua. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.